أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Pengurus dan segenap pengurus Masjid Nurul Huda, yang sama-sama kita hormati Bapak atau Ibu Ketua RT atau RW, pemuka masyarakat di kawasan Rawasari ini yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, remaja, anak-anak yang soleh dan soleha yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Pada malam hari ini adalah sebuah kesyukuran yang luar biasa yang seharusnya kita ucapkan dengan lisan kita dengan mengucapkan Alhamdulillah, bahwa di puasa kita yang ke-10, ke-11, 12 ya. Karena Bapak Ibu, saya baru selesai sakit. Jadi sempat dirawat kemarin di rumah sakit, sepulang dari umroh langsung tiba-tiba sakit dan dirawat. Jadi mohon maaf kalau suara saya mungkin terdengar sengal sedikit karena batuknya masih belum berkurang. Bapak Ibu dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kita bersyukur kepada Allah bahwa pada malam hari ini, di malam yang ke-13, ke-12. Puasa kita udah 11 ya. Berarti malam ke-12. Kita masih Allah berikan kesempatan, kesehatan untuk bertakarub kepada Allah Azza wa Jalla. Bahwa hakikat Ramadan yang paling hakiki adalah kalau ibaratnya dalam sebuah barang atau benda, inti dari Ramadan itu, atau dalam bahasa Arabnya mahiyatus syai'i, inti daripada inti Ramadan itu adalah lahirnya pribadi-pribadi yang bertakwa. Maka di dalam Al-Quran Allah mengatakan la'allakum tattaqun. Dan dalam hadis Rasulullah juga banyak mengatakan, banyak mengajak umat Islam agar menjadikan takwa itu sebagai bekal utama kita dalam mengarungi kehidupan dunia. Maka di dalam bulan suci Ramadan ini, ketika Rasulullah mengatakan atakum Ramadan, Rasulullah berkata kepada para sahabatnya, telah datang kepada engkau, kepada kalian bulan suci Ramadan, bulan terbaik dari 11 bulan yang ada. Faradallahu siyam, Allah telah mewajibkan di bulan suci Ramadan itu puasa di siang hari. Maka dalam kultum singkat ini saya merumuskan ada 4 langkah untuk menuju takwa dengan puasa Ramadan. Yang pertama, sod, kof, sod. Sod, kof, sod. Sod yang pertama siang. Kof yang kedua apa? Qiyam. Kof yang ketiga, ada yang bisa jawab? Quran.
Dan shot yang keempat apa Pak? Sedekah. Jadi untuk merumuskan bagaimana sih kita untuk menggapai takwa di bulan suci Ramadan ini, setidak-tidaknya 4 komponen ini bisa kita maksimalkan dalam meniti hari-hari kita menjelang akhir Ramadan. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, khaba wa khasir man adraka Ramadana, sungguh merugilah orang-orang yang dia bertemu dengan Ramadan, man adraka Ramadana, falam yufar lahu, tidak diampuni dosa-dosanya. Ya. Makanya Bapak Ibu, Ramadan ini sebenarnya bukan momentum untuk pemilihan lotre. Siapa yang beruntung dia yang dapat, tidak. Ini adalah sayembara terbuka. Ya, kalau boleh kita ibaratkan Ramadan itu adalah sayembara terbuka. Ya, siapapun bisa ikut di dalamnya. Siapapun boleh berpartisipasi di dalamnya. Tidak memakai kriteria-kriteria tertentu. Ya. Di dunia saja, ketika kita masuk dunia pekerjaan, itu kita sudah diseleksi dari pemberkasan. Contoh, penerimaan pegawai negeri sipil, ASN misalnya. Pemerintah membuka di seluruh Indonesia untuk seleksi memasuki ASN, menjadi pegawai negeri. Itu kalau kita lihat, dari awal pengumuman saja itu sudah banyak yang tereliminir. Pertama, umur. Biasa dibuat maksimal 30 tahun atau 25 tahun atau 30, sesuai dengan grade pendidikan kita. Kalau dia sudah S3 masih oke lah 35 tahun. Saya rasa tidak ada penerimaan ASN di atas 35 tahun. Ya. Itu paling rendah 35 tahun. Belum lagi syarat-syarat lain, bisa berbahasa asing, ya, menguasai komputer, menguasai. Jadi untuk urusan dunia saja, ya, untuk mencapai tempat-tempat tertentu itu banyak sekali prasyarat yang diberikan, sehingga tidak semua orang untuk bisa menikmatinya. Ya. Sementara bulan suci Ramadan, kata Rasulullah tadi, atakum Ramadan, kum itu kepada para sahabat. Jadi seolah-olah Rasulullah ingin memberikan announcement, pengumuman kepada para sahabat, wahai sahabat, sini. Jadi seolah Rasulullah mengatakan demikian, atakum Ramadan, telah datang kepada engkau bulan Ramadan. Ya. Ini adalah sebuah berita kegembiraan. Jadi Bapak Ibu, orang-orang yang mendapati Ramadan, ya, man adraka Ramadan, kemudian yufar lahu, diampuni dosa-dosanya nanti di akhir Ramadan, mereka lah orang-orang yang beruntung. Makanya kita jaga puasa kita, siam kita yang pertama. Bapak Ibu ingat, puasa yang kita lakukan tidaklah hanya menahan lapar dan dahaga. Ya. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, as-shaumu junnatun. Puasa itu ibarat perisai, ibarat baju besi yang melindungi kita, ya, kayak tameng. Ya, jadi puasa itu Bapak Ibu bagi orang-orang beriman adalah tameng. Ya, fa iza kana yaumu shaumi ahadikum, maka apabila datang hari berpuasa kalian itu, fala yarfus, jangan berkata-kata yang tidak baik, wala yashab, tidak berteriak mencaci maki. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita paham, justru di bulan Ramadan itu banyak ujian yang membuat kita terpaksa mencaci maki, terpaksa marah, terpaksa emosi, karena memang ujiannya di situ. Maka kata Rasulullah, ya, fa'in syatamahu ahad, ya, au qatalahu, ya, kalau dalam riwayat fa'in sabbahu ahad, kalau seandainya kalian dalam kondisi berpuasa, lalu tiba-tiba ada orang yang mencaci maki kalian, mencela kalian, atau bahkan mengajakkan berantem, au qatalahu, ya, falyakul inni shaim.
maka hendaklah dia mengatakan, sesungguhnya aku dalam kondisi berpuasa. Ya. Kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atashi. Jadi jangan sampai Bapak Ibu kita berpuasa ini hanya sebatas menahan lapar di perut dan menahan dahaga di kerongkongan. Hanya sebatas itu. Ya, berarti puasa kita belum sempurna. Karena kata Nabi tadi, fala yarfus wala yashab. Jadi lidah kita ini, ya dalam hadis itu ternyata berpotensi sekali untuk melakukan pelanggaran terhadap nilai-nilai puasa kita. Ya. Makanya kalau seandainya kita berpuasa, ya, perbanyak diam. Ya. Kalau tidak baca Al-Qur'an, diam. Ya. Kalau kita di dunia kerja, di kantor misalkan, di hari kerja, ya, biasanya kan kalau bulan puasa ini pekerjaan di kantor pun agak ringan ya Pak ya. Agak santai lah ya. Tidak terlalu banyak program-program. Nah, kadang-kadang ya, suasana seperti itu justru membuat kita terlena Bapak Ibu. Akhirnya kita ngobrol dengan teman sekantor, ya. Akhirnya kita ngerumpi, ya ibu-ibu, ya. Akhirnya kita membicarakan hal-hal yang mana kalau kita ganti pembicaraan kita tuh dengan Q tadi yang kedua itu, yang ketiga itu Al-Qur'an, ya. Maka itu akan lebih bermakna puasa kita. Ya. Jadi cobalah kita tahan dulu lah 30 hari ini, ya. Lisan kita ini yang hobi ngobrol di kafe-kafe selama ini, kita tahan. Ya. Kalaupun ada teman yang ngajak ke kafe yuk, ya, alasannya meeting, alasannya ketemu reuni dan sebagainya Bapak Ibu. Silakan sambung silaturahim, tapi jadikan siam, qiyam, Quran dan sedekah kita ini, 4 pilar ini menjadi prioritas amal yaumiyah kita. Jangan sampai satu hari kita tidak berinfak sedekah. Ya, di samping puasa, ya kita berinfak sedekah. Ini Masya Allah nih, saya melihat masjid ini, saya yakin masjid ini ya lahir dan terbentuk berdasarkan infak sedekah kaum muslimin dan muslimat. Ya, saya mengingatkan masjid ini kayak seperti di Timur Tengah. Ya Bapak Ibu, saya lama di Timur Tengah. Saya lama di Mesir selama 25 tahun. Baru pulang tahun ini. Pas setahun saya pulang. Saya pulang Maret tahun kemarin dan sekarang Maret, ya, pas 1 tahun saya sudah berada di Indonesia. Jadi tadi saya datang bersama istri saya, di belakang ada, bersama anak saya 4 orang, kebetulan tidak ada buka bersama di luar. Jadi kita diundang sama teman, akhirnya setelah berbuka, kita langsung ke sini. Dan terus terang ini pengalaman pertama memasuki Rawasari. Saya dulu Pekanbaru aslinya Bapak Ibu, tapi sudah 25 tahun merantau ke Mesir. Istri saya pun juga alumni Mesir. Ya, sama-sama alumni Al-Azhar University. Saya S1-nya di Al-Azhar University, S2-nya di Cairo University, dan sebelum pulang saya sempat mengabdi di Kedutaan Besar Republik Indonesia selama 15 tahun. Dan anak saya 5-5-nya lahir di sana semua, termasuk yang paling bungsu, yang kecil di belakang. Nah, jadi makanya ini pengalaman pertama saya memasuki daerah Rawasari ini, ternyata luar biasa padat ya. Penduduknya saya biasanya kalau lewat Parit Indah ke lintas timur ya. Nah, kan kalau orang tua laki-laki saya kan Rengat kampungnya, jadi kalau kita ke Rengat lewat lintas timur pasti lewat Parit Indah. Nah, kalau lewat yang ini baru pertama kali. Dan saya terkagum-kagum dengan masjid yang indah ini, dan saya berdoa mudah-mudahan amal jariah Bapak Ibu ya kaum muslimin, baik mereka yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup, diberikan pahala jariah yang tidak putus-putusnya. Karena ini masjid ini saya yakin berkah, saya yakin jemaahnya hidup, ya jemaahnya kompak, dan mudah-mudahan bisa ditiru oleh masjid-masjid lainnya yang ada di Indonesia. Ya, sejuk, tenang, suasananya damai, ya anak-anak tertib. Ya, ini tidak lepas dari sumbangsih dan tentu saja kerja keras dari Bapak Ibu untuk melahirkan masjid dan isinya juga dengan sesuatu yang ideal dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah SAW itu kana ajwadun nas. Jadi Rasulullah itu orang yang paling dermawan.
Apakah Rasulullah kaya? Tidak. Bahkan di dalam satu riwayat diceritakan Rasulullah itu meninggal dunia dan baju besinya masih digadaikan di tangan orang Yahudi. Kalau dalam tanda tanya kita, kalau seseorang menggadaikan sesuatu berarti dia tidak berlebih. Tetapi Rasulullah kana ajwadun nas, orang yang paling dermawan. Ya. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Dan ketika bulan suci Ramadan, Rasulullah itu lebih dermawan lagi daripada hari-hari biasanya. Ya, jadi sedekah ini menempati posisi terpenting dalam ibadah Ramadan kita. Ya, Bapak Ibu, mungkin kita masih beruntung, masih kita bisa makan 3 kali sehari. Ya, jangan jauh-jauh. Saudara-saudara kita di Rumbai yang kemarin tertimpa musibah banjir, saudara-saudara kita di Kampar kiri, di Kampar kanan, ya, yang rumahnya tenggelam, saudara-saudara kita di Bekasi dan Jabodetabek, yang hitungan jam, hitungan menit air naik sampai mereka tidak sempat lagi untuk menyelamatkan harta bendanya. Sapi-sapi, puluhan dan ratusan ekor sapi hanyut. Terjadi di bulan suci Ramadan. Makanya sedekah ini Bapak Ibu niatkan, ya, sebagai tabungan akhirat kita. Karena sesungguhnya itulah yang akan kita terima. Itulah yang akan kita kutip buahnya di akhirat kelak. Yang kita infakkan, bukan yang kita makan, bukan yang kita simpan, bukan yang kita investasikan untuk diri kita dan keluarga kita saja. Tetapi apa yang kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan, ya, bahkan yang kita berikan adalah yang paling kita cintai, yang paling kita sukai. Makanya afdhalus sedekah itu Bapak Ibu, sedekah yang paling afdal itu memberikan yang paling kita sukai. Kadang-kadang kita kan dalam kehidupan ini, ya, bersedekah, memberi itu kadang-kadang, ya, ini kadang-kadang, ya, bukan jemaah di sini, ya, saya yakin, ya, kadang-kadang, ya, ini kayaknya nggak pakai lagi nih, ya, kita kasih aja lah. Nah, ini makanan ini kayaknya udah 2 hari dipanaskan nih, kita kasih ke security aja lah, ya kan? Kalau tidak, jadi kalau perlu Bapak Ibu-ibu ini belakang, ya, masak ibu-ibu besok sore, ya kan? Masak kolak, masak gulai, coba pikirkan di daerah sini siapa kira-kira yang sangat membutuhkan, antarkan langsung, ya, daripada kita ngabuburitnya memenuhi Jalan Sudirman, kemudian macet, kemudian hati kita galau, begitu serempet sama mobil yang lain, dan segala macam. Mendingan kita datangi rumah-rumah fuqara dan masakin, masakan ibu-ibu sendiri, bapak yang mengantarkan, anak-anak kita yang mengantarkan ke rumah-rumah mereka, maka inilah seabdul-abdul sedekah. Di bulan puasa, di bulan baik. Karena doa-doa orang yang kita bantu Bapak Ibu, itu adalah doa-doa yang mustajab. Ya. Makanya saya menghimbau Bapak Ibu, tolong di bulan puasa ini buat program di rumah, tidak ada makanan yang harus dipanaskan di malam hari. Jadi ketika ibu-ibu masak, pastikan makanan ini tepat sasaran. Ya. Bapak Ibu, di Gaza, di Palestina, ya, ada seorang bapak bertanya kepada seorang khatib. Ini asli nih, ini ada rekaman. Wahai khatib, wahai ustaz, wahai syekh, sahkah puasa kami ini? Seorang syekhnya bingung. Kok pertanyaan seperti ini? Lalu kenapa bapak bertanya seperti itu? Kata orang Palestina ini, bagaimana kami tahu puasa kami sah? Wahai syekh, kami berbuka tidak ada yang dimakan, dan sahur tidak ada yang dimakan. Artinya ini sindiran keras bahwa masih ada saudara kita yang tidak berbuka dan tidak sahur. Artinya dia puasa sepanjang hari. Nah, ini bagaimana hukumnya katanya kepada seorang syekh. Menangislah syekh ini mendengarkan pertanyaan dari warga Palestina yang sekarang terblokade di Gaza, di jalur Gaza. Jadi nanti Bapak Ibu di bulan suci Ramadan ini, kalau ada infak, sedekah, zakatnya, coba dihitung, dialokasikan. Mana yang kita infakkan buat saudara kita terdekatnya. Di antara zakat
atau sedekah yang afdal itu adalah terhadap keluarga terdekat juga. Jadi kalau kita punya saudara di kampung, punya ponakan di mana, punya saudara yang jauh dan sebagainya, setelah kita inventarisir ya, itu juga lebih afdal untuk kita bantu. Ya. Zakat, infak, sedekah kita setelah dihitung nisabnya, ya berapa persen dibagi-bagi, ya, sehingga di bulan suci Ramadan ini betul-betul tepat sasaran. Nah, maka saya himbau ya untuk agar makanan kita di rumah itu tidak mubazir, maka coba pastikan makanan ini habis setelah berbuka atau setelah pulang tarawih. Tidak ada lagi edisi manas-memanasi makanan. Kalau bisa sudah terdistribusi kepada mereka yang membutuhkan. Dipaketkan, dibungkus yang rapi, disebarkan. Kalau seandainya di lingkungan kita sudah tidak ada yang sepertinya membutuhkan, ambil motor, ambil mobil, bawa anak kita, bagi. Bagi yang lagi nyapu di jalanan, yang lagi termenung di PHK. Bapak Ibu, banyak saudara kita yang termenung hari ini. PHK di mana-mana. Dalam bulan suci Ramadan ini. Banyak yang duduk termenung. Datangi mereka. Kasih mereka makanan. Kasih mereka pakaian yang layak. Insya Allah Ramadan kita ini akan menjadi Ramadan terbaik. Jadi yang pertama siam kita. Yang kedua qiyam kita. Ya, yang ketiga Al-Quran kita. Yang keempat sedekah kita. Ya, kalau qiyam kita yakin. Ya, jemaah ini setiap malam tidak putus-putusnya untuk melaksanakan sholat tarawih, sholat witir, qiyamul lail. Nanti 10 hari terakhir ada iktikaf nggak Pak di sini? Ada ya? Nah, iktikaf, ajak anak-anak kita, ajak istri-istri kita. Nggak apa-apa, rumah tinggal saja. Ya kan? Kalau di Mesir Bapak Ibu, di Mesir kita iktikafnya mulai jam 12 malam. Itu datang setelah kita pulang sholat tarawih, pulang dulu ke rumah, bersih-bersih, makan, segala macam. Ya, bawa istri kita, bawa anak kita datang ke masjid lagi. Ya, nanti imamnya itu qiyam dari jam 12 itu sampai jam setengah 3. Itu qiyamnya tahajudnya 3 juz paling rendah. Ya, kalau di sini ya sesuai dengan kondisi lah ya. 3 juz imam-imam di sana 3 juz sampai setengah 3 nanti baru persiapan sahur. Di jam 12 sampai setengah 3 atau jam 3. Nah, nanti 10 hari terakhir qiyam kita itu dimaksimalkan. Ya, qiyamul lail kita maksimalkan. Sehingga tepat sasaran apa yang menjadi program kita di bulan suci Ramadan. Maka kata Al-Quran, ya, faman zuhziha 'anil nar, ya, wa udkhilal jannah faqad faza. Barang siapa yang Allah selamatkan dirinya dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itulah sesungguhnya kemenangan sejati. Bapak Ibu, kemenangan itu banyak. Ada yang bersifat material, ya, kekayaan yang melimpah, jabatan yang tidak pernah lepas dari diri kita, ya, anak-anak yang masya Allah. Tetapi ingat, satu kemenangan yang paling hakiki adalah ketika Allah menyelamatkan kita dari siksaan api neraka pada hari akhirat kelak. Maka bulan suci Ramadan ini kita jadikan sebagai momentum kita, dan kita tidak tahu apakah kita akan bertemu lagi atau tidak dengan Ramadan yang akan datang. Maka seolah-olah kita berpisah dengan Ramadan ini seperti berpisah kematian. Ya, nggak mau kita lepas dari masjid, nggak mau kita lepas dari Al-Quran, nggak mau kita lepas dari sedekah, nggak mau kita lepas dari tahajud kita, karena seolah-olah kita membayangkan bahwa kematian kita mungkin di bulan Ramadan ini atau di bulan Syawal, atau kita tidak akan bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan Ramadan kita sisanya ini menjadi Ramadan yang penuh berkualitas, ya, penuh makna, ya, semakin dekat kita kepada Allah Azza wa Jalla, maka semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan kita kepada Allah itu yang akan menentukan posisi surga kita, posisi kita di sisi Allah nanti di akhirat kelak. Hidup kita 70 tahun Bapak Ibu sangat singkat, maka kehidupan abadi yang kekal di sana itu yang menjadi tujuan utama dari kehidupan kita di dunia ini. Baiklah, karena waktu yang membatasi kita, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadikan pengingat buat kita semua dan saya pribadi, dan kepada anak-anak semua, ayo semangat puasanya, semangat sekolahnya, jangan pernah putus asa, jangan pernah patah semangat, ya.
Walaupun sekolah tetap puasa, walaupun sekolah tetap baca Al-Quran, tetap ikut ayah dan bunda ke masjid. Ya, mudah-mudahan jamaah Masjid Nurul Huda ini menjadi orang-orang yang minal aidina wal faizin, orang-orang yang menang dan orang-orang yang kembali kepada fitrah Allah Azza wa Jalla. Lebih dan kurang mohon dimaafkan Bapak Ibu. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.